Kalau menurut gua dia mau bubar itu, iyalah orang kita nggak ada di situ, ya kan? Bagaimana dia membangun organisasi dukungan buat seseorang kan juga kita nggak bisa larang, kita juga nggak ikut campur tangan gitu kan. Kalau kemudian di tengah jalan dia menarik dukungan, membubarkan organisasi yang mendukung orang tertentu, ya itu hal dia juga. Berarti keimanannya goyah. Padahal namanya iman, ya kan? Immanuel ini namanya dipertanyakan, namanya iman tapi keimanannya goyah di dalam mendukung seseorang gitu. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Dia menjual kemana-mana kalau dirinya adalah aktivis 98. Seperti begitu pentingnya arti itu. Padahal aktivis 98 dulu itu ada ribuan. Wong mahasiswa itu bergerak semua dari ujung ke ujung di Indonesia. Dan si Noel ini seperti butiran di tengah lautan aktivis 98. Dan kalau bicara aktivis 98, tuh lihat. Budiman Sujatmiko sama Adian Napitupulu. Mereka lebih terkenal dan gak norak kayak si Noel yang jualan aktivis 98 sebagai kebanggaan semu. Terus coba aja tanya ke dia, Joman atau Jokowi Mania itu berapa anggotanya? Bisa dihitung jari. Dan gak signifikan sama sekali dalam mendukung kemenangan Jokowi. Apalagi kalau dibandingkan sama Projo atau Bara JP yang punya jaringan sampai ratusan ribu orang. Joman itu gak ada apa-apanya. Makanya suka disenyumin aja sama organisasi relawan yang gede-gede itu. Cuman kelebihan si Noel itu, dia berhubungan baik sama wartawan sehingga dia membangun citranya lewat media-media online. Noel ini yang baru-baru ini heboh karena menarik dukungannya dari Ganjar Pranowo. Saya kenal sih sama si Noel ini. Tuh suka ketawa kalau baca sepak terjangnya si Immanuel Ebenezer atau si Noel ini yang baru-baru ini heboh karena menarik dukungannya dari Ganjar Pranowo. Saya kenal sih sama si Noel ini, meski nggak kenal dekat ya, karena saya males aja dekat-dekat sama dia. Noel ini tipikal politisi yang nanggung, yang cari duitnya di politik, nggak ada kerjaan lain. Dan dia kelihatan sering memanipulasi situasi untuk kepentingan dirinya sendiri. Semisal, sebenarnya dari dulu saya tuh nggak ngerti Jokowi Mania atau Joman yang dibentuk si Noel ini itu relawan apa. Sungguh, nama Joman nggak terkenal di kalangan para pendukung Jokowi. Hanya karena si Noel ini gaul, dia dikenal oleh banyak orang politik dengan konsep ya sekedar kenal aja gitu, tapi nggak pernah diajak masuk ke dalam tim utama pendukung Jokowi. Ya gimana bisa masuk? Si Noel ini nggak punya apa-apa yang bisa dia bawa ke lingkaran utama pendukung Jokowi selain jualan kecap doang. Meski nggak kenal dekat ya, karena saya males aja dekat-dekat sama dia. Noel ini tipikal politisi yang nanggung, yang cari duitnya di politik. Gak ada kerjaan lain dan dia kelihatan sering memanipulasi situasi untuk kepentingan dirinya sendiri. Semisal sebenarnya dari dulu saya itu nggak ngerti Jokowi Mania atau Joman yang dibentuk si Noel ini itu relawan apa sungguh nama Joman gak terkenal di kalangan para pendukung Jokowi. Padahal Ganjar Pranowo juga palingan nggak kenal Noel itu siapa. Palingan yang dia jual fotonya waktu sama Ganjar yang di crop waktu foto bareng-bareng saat kunjungan. Terus membangun framing kalau dirinya sangat dekat sama Ganjar, bahwa perkataannya bisa mempengaruhi keputusan Ganjar, bahwa pembubaran organisasinya bisa menggoyangkan dominasi Ganjar. Padahal sih cuma jadi bahan ketawaan. Saya aja bikin timeline kali ini bahas si Noel juga karena nggak ada bahasan lainnya. Ya udah mending ngeledekin dia aja. Noel itu caper banget.
Mungkin karena secara ukuran organisasi relawan dan di kalangan politikus dia itu kecil banget ya. Bahkan nggak diperhitungkan sama sekali. Makanya Noel sering bikin gerakan-gerakan di mana dia dibicarakan. Seperti Bella Munarman, terus bubarkan relawan. Tapi apa yang dilakukan Noel itu seperti kentut. Bising sejenak, bau sejenak, habis itu hilang dan dilupakan karena tertiup angin. Noel harus cari-cari cara lagi bagaimana supaya orang mau membicarakan dia. Dan itu memang salah satu mainannya politikus. Dengan mengumpulkan wartawan, mereka kemudian berbicara satu atau dua hal supaya dikutip dan disebarkan oleh media online yang juga butuh rating supaya ada iklan. Dengan begitu seolah-olah terjadi kehebohan. Padahal sih biasa-biasa aja, gak terjadi apa-apa juga. Lihat aja lah si Noel. Dia bilang ke media kalau dia membubarkan GP Mania atau Ganjar Pranowo Mania, organisasi relawan bentukan Noel sesudah Joman. Ributnya di media, seolah-olah seluruh Indonesia harus memperhatikan apa yang dia lakukan. Padahal kita juga nggak tahu ya, kapan dia bentuk kelompok relawannya, berapa jumlah anggotanya. Tahu-tahu udah bubar aja. Noel memang lagi ingin menarik perhatian Ganjar Pranowo. Dia berbicara di media seolah-olah dekat banget sama Ganjar. Hanya karena si Noel ini gaul, dia dikenal oleh banyak orang politik dengan konsep ya sekedar kenal aja gitu, tapi nggak pernah diajak masuk ke dalam tim utama pendukung Jokowi. Ya gimana bisa masuk si Noel ini? Gak punya apa-apa yang bisa dia bawa ke lingkungan utama pendukung Jokowi selain jualan kecap doang. Dia menjual kemana-mana kalau dirinya adalah aktivis 98. Seperti begitu pentingnya arti itu. Padahal aktivis 98 dulu itu ada ribuan. Wong mahasiswa itu bergerak semua dari ujung ke ujung di Indonesia. Dan si Noel ini seperti butiran di tengah lautan aktivis 98. Dan kalau bicara aktivis 98, tuh lihat, Budiman Sujatmiko sama Adian Napitupulu. Mereka lebih terkenal dan gak norak kayak si Noel yang jualan aktivis 98 sebagai kebanggaan semu. Terus coba aja tanya ke dia, Joman atau Jokowi Mania itu berapa anggotanya? Bisa dihitung jari dan gak signifikan sama sekali dalam mendukung kemenangan Jokowi. Apalagi kalau dibandingkan sama Projo atau Bara JP yang punya jaringan sampai ratusan ribu orang. Joman itu gak ada apa-apanya, makanya suka disenyumin aja sama organisasi relawan yang gede-gede itu. Cuman kelebihan si Noel itu, dia berhubungan baik sama wartawan sehingga dia membangun citranya lewat media-media online.